pada saat ini Engkau memberikan kami kembali anugerah untuk kami dapat mengenal akan kebenaran firman-Mu, dan melaluinya kami dapat mengenal diri-Mu, sehingga kami boleh menjadi semakin serupa dengan Yesus. Karena itu berbicaralah ya Roh Kudus bagi setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman dimanapun berada, rumah dan yang ada di gereja. Tema yang ada tentang cultivating your inner life. Ini jadi satu tema yang memang baru bagi saya, karena bicara kultivasi seringkali hanya dalam dunia persilatan yang saya sering baca. Dari mulai Toliongto gitu ya, Sientio Hiaplu, sekarang terkenal Udong Siankun Lindong gitu kan, Battle Through Heaven Sioyan, masuk Martial Master Muyun, Hanli, semua bicara kultivasi. Ada terobosan untuk mengolah, untuk bisa membangun, membudidayakan katanya kehidupan batin. Namun pada waktu cerita-cerita itu sampai ribuan pasal, dari tahapan satu ke tahapan yang lain, dari level satu ke level yang lain, endingnya tidak jelas. Selalu ada dunia lain yang tak selesai, bahkan ceritanya banyak yang gak selesai. Gitu. Tapi beda waktu kita bicara kultivasi, kehidupan batin kita, rohani kita, di dalam Kristus. Ada sasarannya, ada targetnya. Nah mari kita lihat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Sebelum nanti kita juga melihat ayat-ayat yang lainnya, tetapi basic yang ada di Roma 12 ayat 1 dan 2, seringkali banyak kali terjerat di dalam pasal 12 ini di ayat yang pertama dan melupakan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Melihat kekristenan seperti sekarang ini, kita tahu bahwa ayat yang kedua ini jarang dihidupi. Yaitu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada metamorfosis logikos katanya. Ada satu perubahan yang harus terjadi dalam kekristenan. Outputnya dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jangan pikir ini gampang. Saya sama istri aja kadang susah mengerti kehendak dia. Saya lihat dia suka pakai jepitan. Saat saya belikan jepitan, nggak cocok. Aduh, saya bilang, parah bener. Ntar lu waktu pergi ya ke Israel waktu itu kan, gitu. Beliin ya, yang batu kuning itu gue pengen kalung, gelang yang kuning. Saya udah cariin susah-susah beli. Sampai di rumah, sampai sekarang mau baju, mau scarf, kalung, nggak disentuh. Dan nggak pernah saya lihat dia pakai. Kenapa? Nggak matching sama yang dia rasa, yang dia mau warna kuningnya. Matang, saya bilang, kalau tahu saya beliin yang lain, saya bilang gitu. Tetapi di situ kita ketemu setiap hari, ngobrol setiap hari di rumah, itu masih bisa nggak nyambung dengan kehendak dia. Apalagi bicara kehendak Allah. Terlalu gampang kadang di gereja, di STT, pimpinan, pendeta bisa bicara. Kami sudah berdoa ini kehendak Allah. What? Itu kan peraturan. Itu kan kehendak pimpinan. Itu kan kehendak majelis, belum tentu kehendak Allah gitu loh. Yang kedua, outputnya. Kita tahu apa yang baik dari cara hidup kita. Nah, banyak kali kita tanya ke orang, ambil keputusan pun susah. Tanya si A, tanya si B, tanya si C, mana yang terbaik bagi kita. Dan semakin banyak pilihan, semakin kita tidak bisa bersyukur.
Dan semakin rasa tidak puas itu muncul. Karena saat kita pilih satu, kita berpikir, kalau saya pilih yang itu mungkin lebih baik daripada ini. Ini kutukan dari dunia medsos. Semakin banyak pilihan. Celana jeans saja berapa puluh macam. Gitu kan. Aduh, kita mau warna aja sekarang hitam aja berapa macam gitu. Apalagi untuk hal yang lain. Semakin banyak pilihan, semakin sulit untuk hidup ini bisa disyukuri dan puas. Dan kita nggak tahu apa yang terbaik bagi kita, karena kita bandingkan dengan orang lain. Ketiga, yang berkenan kepada Allah. Jadi apa yang kita lakukan dalam cara berpikir, kita bertindak, kita bergaul, kita punya hobi. Dari kita menata tontonan kita, menata kata-kata kita, menata pakaian kita, kita bisa tahu apakah ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Dan kadang nggak mudah, karena kita punya selera. Dan selera kita jelas tidak sempurna. Tetapi di sini dikatakan yang sempurna. Ini ideal, yaitu idealnya. Growing, ada proses, ada. Nah, disinilah perbedaan dengan kultivasi dunia. Kultivasi dunia kita ingin level lebih kuat dengan kemampuan, dengan segala macam skill. Kemudian juga bisa bertambah panjang umur, bahkan bisa mencapai keabadian. Dan semakin naik level kita, semakin terobosan ada, grinding terjadi, maka kita memiliki banyak fasilitas akses untuk hidup. Makin ditakuti, makin disegani, makin terkenal, dan umumnya makin kaya. Tapi tidak dengan masalah spiritual kita. Inner life kita di dalam Kristus. Jadi pada waktu kita tidak memperhatikan kehidupan batin kita, kehidupan rohani kita pasti salah arah. Kita mempunyai konsep tentang Tuhan sendiri. Kita mempunyai satu pemikiran sendiri dan akhirnya jadi rancu. Sebagai orang Kristen saya ingin tanya sekarang. 2 tahun lebih nih COVID nih, kita makin puas dengan Tuhan atau makin stuck? Artinya gini loh, gila perusahaan gue hancur, karir gue berantakan, gue kena PHK gitu ya. Nggak gampang. Kenapa? Ya selama 2 tahun ini 25-an mungkin udah keluarga kami, dari keluarga istri saya, keluarga saya kena COVID, 3 yang meninggal. Belum yang kena PHK. Pelayanan praktis 90% drop gitu. Nggak ada penghasilan dan segala macam, kuliah berantakan. Mana bilang, kita bahagia, kita puas dengan Tuhan? Hati kita yang tahu. Kita mengeluh seandainya dan seandainya muncul dalam kata-kata kita dan dalam pemikiran kita, berarti ada hal yang salah yang kita alami. Kok Tuhan kayak gini ya, katanya hebat. Udah banyak nubuatan, udah banyak penglihatan. Akhirnya kita tahu semua cuma hayalan. Nah bagi orang Kristen, Kristuslah titik acuan kita, starting point kita, finishing point kita, tetapi basic living kita. Itu pada Kristus gitu loh. Apa yang Tuhan Yesus telah buat bagi kita, itu menjadi titik acuan kultivasi kehidupan rohani kita, batin kita ke depan. Bukan untuk panjang umur, bukan untuk kekuatan, kesehatan, dan segalanya. Walaupun banyak orang puasa, meditasi, doa, supaya bisa punya power, kalau doa bisa sembuh. Gitu. Persoalannya saya jadi berbeda. Teman saya di Bali bilang pada saat ada jemaat yang datang bilang, Pak, ada nggak yang bisa melayani saudara saya udah keluar masuk ICU, udah habis miliaran tapi nggak mati-mati. Bilang, oh ada teman saya katanya. Dia kalau doakan orang mati. Waduh, dia kasih ke nama saya dan dihubungin. Pak, Bapak katanya kalau doakan orang yang sakit meninggal ya Pak katanya. Waduh, saya bilang, maksudnya apa sih? Saya bilang, iya saudara saya ini udah ketua kaum Bapak. Selalu dinubuatkan setiap yang datang itu bernubuat anaknya pasti sembuh segala macam. Pokoknya tidak pernah bicara jujur. Selalu kasih ayat dan harapan tapi nggak pernah terjadi. Semua mujizat. Tapi Bapak kalau doakan katanya meninggal. Saya hanya bilang, sis kalau di ICU nggak meninggal-meninggal. Biasanya saya cuma 2 hal. Satu ada luka batin, kebencian, kemarahan pada keluarga, diri, atau dengan gereja. Yang kedua okultisme. Masih punya ilmu enggak? Punya jimat enggak? Gitu loh. Punya ikatan enggak? Kalau 2 itu lepas, udah enggak ada masalah.
Gitu. Nah, jadi paradigma kita mengukur Tuhan, ya seperti itu waktu saya bilang, Pak, Bapak hidup belum tentu anak baik, Bapak mati belum tentu anak juga buruk. Hidup di tangan Tuhan, tinggal minta sama Tuhan sekarang. Tuhan, kalau waktu saya masih ada, sembuhkan saya. Kalau udah waktunya saya, siapkan saya untuk menghadap. Selebihnya keluarga saya serahkan sama Tuhan. Berani doa gitu? Berani, ya udah silakan berdoa. Setelah itu saya doakan besok meninggal emang. Ya memang udah selesai, mau diapain? Saya bilang sama istrinya, that's life gitu loh. Kita nggak pernah tahu. Tapi fokusnya cuma satu, bahwa kita hidup harus menjadi serupa dengan Kristus. Harus menyenangkan Kristus, dan harus bersandar kepada Dia. Sehingga upaya mencari cara untuk membuat hidup kita selaras dengan kehidupan Kristus, itulah tujuan mengapa kita membangun kultivasi kita, doa pribadi kita, meditasi kita, retret pribadi kita itu penting, iya. Tapi tidak selalu itu mengubah. Ada banyak orang aktif di pelayanan, banyak orang mengerti teologi, banyak orang hidup dari Senin sampai Senin di gereja, tetapi hidupnya kosong, kering. Apa yang dia mengerti di otaknya tentang teologi tidak nyambung dengan realitas hidup dia. Tidak mampu mengintegrasikan antara apa yang dia mengerti tentang Tuhan dan gejolak jiwa dia untuk mentaati firman Tuhan menghadapi keseharian hidupnya, profesinya. Nah, disinilah kultivasi itu menjadi penting, yaitu bagaimana menjembatani antara heart, hand kita ini bergerak. Untuk apa? Memuliakan Dia. Teorinya sederhana seperti itu. Prakteknya tidak pernah mudah. Jadi waktu seseorang menyerahkan dirinya kepada Kristus yang sudah mati dan bagi dia, itu ayat pertama, pasal 12 gampang. Sebagai persembahan yang kudus, sebagai ibadah kita yang sejati. Nah, dalam proses menyambut kedatangannya yang kedua kali, fokus dia, kultivasi kita bagaimana serupa dengan Kristus. It's all about Jesus. Iya, kita hanya ingin menyenangkan Dia, memuliakan Dia. Kita mengukur pergaulan kita, mengukur pola pikir kita, mengukur bacaan kita, tontonan kita. Apakah ini menyenangkan Dia atau tidak? Sesederhana itu, iya. Teori banyak. Jadi saya bertanya, kalau saya mau nonton, ini memberkati saya enggak? Kalau saya mau baca, memberkati saya enggak? Sehingga saya enggak ragu nonton Naruto. Kenapa saya banyak kali nangis nonton Naruto? Saya bilang gila, bagaimana orang dari kehidupan yang begitu terbuang bisa maju dan orang punya harapan menjadi Hokage, gitu ya. Dengan segala macam penghinaan, gitu kan, dengan segala macam pelecehan, tetapi hatinya untuk teman-temannya begitu kuat, termasuk Sasuke, gitu kan, yang udah berapa kali mau bunuh dia. Nah, ini kan harapan yang orang buat, gitu loh. Yang nonton jutaan seluruh dunia. Yang saya pikirkan bahwa dunia masih berharap ada kasih yang sejati, ada ketulusan, ada pengampunan, ada pengorbanan, ada persahabatan. Idealisme itu ada, bahkan di dunia shinobi. Ya, sekarang saya nonton film Muyun, Lindong, Hanli, Shihao. Nggak sehebat bagaimana proses psikologi perkembangan seseorang itu dan gejolaknya seperti Naruto terjadi. Tetapi itu harapan orang. Nah, kita juga berkembang atau tidak setelah dalam perjalanan mengikut Tuhan. Kenapa? Karena setiap tindakan kita itu mempunyai dampak di tengah kehidupan dunia. Tidak pernah sia-sia. Banyak kali kita tidak berpikir panjang. Bahwa Dia bukan hanya juru selamat kita, Dia Tuhan kita. Tuhan itu artinya Tuan, yang mengatur seluruh kehidupan kita. Nah, kalau kita tahu Yesus itu yang penuh kasih di Golgota, adalah Allah yang maha kuasa, maha sempurna, maha baik, maha adil, why are you afraid? Mengapa kita takut menghadapi hari esok? Mengapa kita takut orang mengemplang kita? Kita takut nanti bagaimana kalau saya nggak punya anak, bagaimana kalau saya bekerja, bagaimana kalau saya nggak married, bagaimana kalau saya miskin, so what? Kenapa? Ada Tuhan kan? Katanya, it's all about Jesus. Orang boleh ambil segalanya, tapi tidak Yesus.
Nah sekarang kita pasti punya banyak hal, handphone, rumah ada, mobil atau motor, sepeda. Dan kita masih marah, masih kecewa. Kita selalu berpikir bahwa uang segalanya. Kita masih berpikir seperti dunia berpikir. Sedangkan dikatakan jangan seperti dunia. Tetapi seluruh pola pikir kita bergerak sama dengan dunia. Bedanya cuma jubah kita Kristen. Dan ada yang lebih polos mengatakan, I don't care about God. I know He exists, but who cares? He can do nothing for me. Sebetulnya yang kita hidupi dalam perjalanan kita, mengolah kehidupan kekristenan kita, kerohanian kita, batin kita. Kita sadar kita mau jadi seperti apa dan sudah seperti apa sekarang ini yang kita hidupi. Artinya orang seperti apa yang kita buat, yang kita hasilkan dari produk keseharian tindakan kita ini mengiring Tuhan. Hasilnya sudah seperti apa? Makin serupa dengan Tuhan atau makin jauh dari Tuhan? Nah kalau kita berjalan dan bergerak sampai pada akhirnya kita naik dan sampai di atas orang bilang, waduh ternyata gue mendaki tembok yang salah. Kenapa setelah jadi owners perusahaan, setelah married sama dia bilang mati gue. Kenapa? Ternyata beda ya. Saya pernah putus pacar, diputusin sih. Seminggu mau tunangan diputusin teman-teman. Alasannya sederhana. Fankui dan miskin. Fankuinya saya nggak bisa ubah, fakta. Memang sudah takdir. Nah miskinnya itu kan ukurannya apa gitu loh. Ya ternyata memang ukurannya gaji cuma 400.000. Jadi pengerja gereja. Gitu kan. S2 lagi. Nggak cukup kemana-mana. Adik 6 harus ditanggung. Mama sakit-sakitan. Nggak punya rumah. Iya sih miskin. Gitu kan. Sempat pacar yang pertama, itu yang kedua mutusin seminggu sebelum tunangan. Yang kedua diputusin lagi, memang ya calon mertua tanya, Sony udah punya rumah? Belum. Tante, udah punya mobil? Belum tante. Anaknya di ultimatum, kau nikah sama Sony tinggalkan rumah. Saya hanya bilang pacar saya, setiap anak wajib uhau sama orang tua. Jadi whatever you choose, I'll agree. Dan kami putus, tapi tetap dalam 6 bulan masih makan sepiring berdua. Saya nggak pernah sakit hati sama mantan. Ya, tapi ya begitulah hidup. Setelah pacar tunangan itu menikah, semua teman-teman bilang, selamat ya lu nggak jadi married sama dia. Saya bilang, ya. Tuhan tahu yang terbaik saat otak saya ngotot hanya karena melihat kecantikannya, hanya karena melihat fisiknya itu, dan ada harga diri saya yang terangkat. Tapi saya nggak melihat sisi lain yang sekarang saya lihat. Nggak mudah. Dan setelah itu dia yang telepon saya. Saya blok. Kenapa? Saya bukan orang yang kebal. CLBK, cinta lama bisa balik kembali gitu kan. Nah akhirnya sampai bawa-bawa mamanya untuk ngomong sama saya, kayaknya udah kangen ketemu. Aduh, saya bilang saya enggak. Kenapa bahaya? Istri saya tanya, itu dari mana? Mantan. Mau ngapain ketemu lu? Terus dia bilang, nggak perlu. Kita harus bisa menghindari. Bukan kebal, walaupun alasannya saya mau konseling. Ada pendeta lu kok. Gue bilang gitu. Nggak harus konseling ke gue. Nah, saya dibesarkan dari keluarga yang seperti ini. Berantakan masa kecil ya. Saya ngamen, ngenek, makan di jalan, di tempat sampah, itu biasa. Dan kadang saya iri melihat orang makan di restoran. Dan saya harus cari makan di sisa bekas orang di restoran atau di tempat sampah. Dan saya marah sama Tuhan, saya berpikir Tuhan gak fair, tidak adil. Kenapa orang lain punya orang tua ganteng, baik, rohani. Saya punya orang tua, udah wajah pas-pasan. Akhirnya saya juga begitu. Mau gak mau gitu ya. Yang kedua, problem lagi gitu loh. Main judi. Ngadu ayam, gak pernah kerja selain ngadu ayam. Rokok 4 bungkus sehari, dokter bilang. Waktu dia muntah darah. Lu mau hidup, berhenti merokok. Total dia berhenti merokok. Karena dokternya teman ngadu ayam dia. Jadi ngertilah dia. Tapi tuh dokter nggak bilang berhenti main perempuan. Perempuan jalan terus. Jadi papa saya punya istri 4. Bukan orang miskin teman-teman. Karena tahun 70-an udah ngadu ayam. Itu tahun 60-an dia udah jutaan gitu loh. Mama saya yang pertama Betawi, kedua Jawa, ketiga Jepang, yang keempat Arab.
Saya ribut sama yang Arab, bapak saya coba bilang, ini rumah gue itu bini-bini gue, lu nggak suka tinggalkan rumah. SMP kelas 3 saya masukkan pakaian ke ransel dan saya tinggalkan rumah. 8 tahun di jalan. Ya berantakan lah, gitu kan, itulah akibatnya. Makan di tempat sampah dan segalanya. Jadi SMA sendiri, S1 modal doa sendiri, saya nggak tahu belajar siapa yang bayar, bulan depan siapa yang bayar. Teman-teman, ini keluarga saya, yang pakai shalmel itu kakek saya, sebetulnya adiknya kakek, tapi beliaulah yang jadi kakek kami, karena beliau yang pertama mau ke rumah setelah kami percaya Tuhan Yesus. Selebihnya nggak ada yang mau ke rumah. Paranormal di Bogor. Namanya Wahid, saya panggil Encing Wahid. Ini saat lebaran, karena itu paranormal tuh yang pakai baju putih peci kakak mama saya, uak saya, dan dia minta dagangan laku, anak-anak sehat, tenteng jodoh, lagi dicatat pokok doa untuk didoakan. Mama saya ditanya, lu nggak minta? Enggak, udah punya Tuhan Yesus cukup. Bayangkan di tengah keluarga paranormal, lo ngomong enteng aja, udah punya Tuhan Yesus cukup. Saya kadang geleng kepala sama mama saya. Nekat juga walaupun udah dibuang, diusir gitu, nggak dapat warisan. Tetapi disitulah kehidupan kami dibentuk. Bahwa Tuhan itu hebat ya. Pagi makan, malam tidak, malam makan, besok tidak. Itu hari-hari. Dan kayaknya tadi ada film ya. Di mana tuh film tar? Ini kuburan papa saya. Namanya sih nama Kristen kesannya kan. Tapi ada binnya. Tapi disitulah Tuhan memanggil dan saya melewati problem yang seperti itu. Sedikit teman-teman untuk kultivasi. Soundnya ada. Bersaudara, di masa kecilnya, dia harus menanggung penyiksaan dari ayahnya karena kebiasaan dari ayahnya yang suka bermain judi sabung ayam. Dia punya banyak piaraan ayam di rumah, ayam Bangkok. Dan kalau satu ayamnya itu aja beradu, itu bercocok begitu luka, yang kena marah itu kami bisa seminggu gitu diulang-ulang. Atau kalau dia kalah ngadu ayam, yang ngamuknya itu, sehingga memang selalu timbul keributan di rumah. Sampai suatu ketika, ayah Arision pergi meninggalkan ibunya dan juga Arision serta adik-adiknya. Dan setelah itu ribut, saya nggak tahu persoalannya apa. Tapi setelah itu dia pergi dari rumah dan nggak pulang lagi. Kepergian ayahnya membuat ibu Arision jatuh sakit. Hal ini yang membuat Arision harus bekerja menanggung beban hidup keluarganya. Mama sakit-sakitan, kemudian juga 7 anak masih kecil-kecil. Dan saudara nggak ada yang banyak membantu. Kadang-kadang masih ada yang membantu, tapi juga terus-terusan kan bosan diutangin. Mendorong saya akhirnya untuk ngamen. Dapat uang itu pun pakai ya gitar pinjaman. Hanya sekedar dapat beli beras 1 liter 2 liter gitu, ya udah pulang. Dan saya masuk ke sekolah teladan SMA 21, sekolah unggulan. Dan saya nggak punya seragam, sehingga saya harus kerja untuk bayaran sekolah. Terus berangkat ke pasar jam 5 udah mulai buka, pasang apa, 5:30 udah mulai rame pasar gitu, jam 6 sampai jam 11. Nah saya bantu nimbang, bayar, gitu, bungkusin ikan asin. Di tengah himpitan ekonomi menanggung beban hidup keluarganya, Arision merasa hampir-hampir saja kehilangan pengharapannya. Saya waktu itu juga kecewa, kenapa saya hidup seperti ini. Sepertinya Tuhan gak adil. Sampai 3 kali saya berdoa, Tuhan saya gak sanggup hidup. Kalau hidup seperti ini matiin aja saya. Ada saat stuck seperti itu. Saya sempat makan itu di Simpang 3, Rawamangun. Dan itu yang telah dibuang di tempat sampah. Nah saat teman-teman bilang, lu gila itu kan sampah kotor gitu, bilang gua lapar. Tapi pada saat saya lagi makan, memang ya itu ada yang sangat berkesan itu, terngiang gitu. Ada satu suara yang mengingatkan masa depan kamu nggak akan seperti ini. Saat itu saya mulai mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi, bukan kata orang gitu ya. Bukan juga kata pendeta. Saya nyari di berbagai tempat. Saya bisa baca 40-60 pasal sehari, dan itu membuat saya jelas melihat rencana Tuhan. Nah setelah mengenal secara pribadi Tuhan Yesus, maka saya coba mengampuni walaupun awalnya susah, baik ayah saya maupun ibu tiri saya. Dan itu suatu pergumulan tidak gampang. Saat ini kehidupan Arision pun telah berubah. Dia melanjutkan studinya sampai ke jenjang S2, dan sekarang dia pun telah menikah. Pergumulan dari kehidupan yang saya rasakan, ya dari nggak ada artinya apa-apa, anak gelandangan di jalan ngamen, ngenek, sehingga bisa
ambil sekolah untuk S2 dan juga bisa melayani banyak orang dalam bidang pendidikan dan memberikan sesuatu dalam hidup ini. Bahwa tidak harus orang yang broken home itu endingnya tuh hanya keburukan, kejelekan, dan penjara. Walaupun kita broken home bersama dengan Tuhan Yesus, kita tidak akan broken heart. Tapi luka yang ada itu juga bisa untuk memulihkan luka orang lain. Dan air mata kita yang mengalir selama hidup juga bisa menjadi mata air bagi orang lain. Sehingga itu juga mensejahterakan banyak pihak. Dan saya bersyukur bahwa pada akhirnya dulu keluarga kami yang memang banyak dihina oleh banyak orang, tapi pada akhirnya sekarang juga kami bisa menikmati hidup dengan pemeliharaan Tuhan, dengan kesejahteraan dan kecukupan. Ya, kecukupan itu artinya masih bisa makan lah tiap hari gitu ya. Teman-teman, saya merasa di antara teman-teman di gereja maupun di rumah tidak separah saya dalam hidup. Namun apapun background pengalaman hidup kita, kultivasi kita itu akan tetap masing-masing mempunyai tantangannya sendiri dan berat. Dan setiap terobosan yang terjadi, tantangannya akan lebih berat. Tetapi kita juga punya pengalaman, punya kemampuan lebih hebat. Kayak orang naik tingkat dari ban satu, putih, kuning, ke coklat, lantas ke hitam, ke dan 1 dan 2. Pasti akan berbeda. Dan tantangannya akan terus berbeda. Begitulah. Jadi satu kali mama saya bilang, Son, kayaknya kalau pulang dari gereja abis nyanyi enak ya Neng. Makan salju, ngeremes-ngeremes pejak. Saya bilang, Ma, mau naik ke gunung mana mama bisa makan salju? Saya bilang gitu. Ada di Papua sana, saya bilang gitu kan. Kalau Häagen-Dazs masih bisa Ma, saya bilang gitu. Baskin Robbins masih gampang. Tapi ya pengen nyoba sih makan salju. Gitu. Saya bawa ke Amerika, di Alaska. Kau pikir Tuhan kecil? Nama saya naik pesawat, dibilang gue orang Betawi nggak pernah naik pesawat, sekali naik pesawat kok nggak sampai-sampai Neng. 23 jam dari Jakarta, Taipei, LA, Seattle, Anchorage. Gitu. Dan dia main salju di belakang rumah. Rencana saya mau ambil di Alaskan University untuk komunikasi, tapi karena adik melahirkan, terus kemudian ada iparnya meninggal, dia pengen pulang karena nggak bisa makan babi di sana. Dia bilang, gue nggak bisa bahasa Inggris, makanannya babi mulu, mendingan gue pulang lah. Jadi gembel juga nggak apa-apa di Jakarta. Ya kami balik pulang, berantakan semua rencana. Tetapi disitulah kehidupan itu luar biasa. Kita nggak pernah tahu bahwa Tuhan itu bisa membuat terobosan yang begitu luar biasa saat kita mau komit dalam perjalanan dengan Dia. Bahwa untuk menjadi serupa dengan Tuhan, modalnya sih cuma satu, bagaimana kita hidup mentaati firman Tuhan. Setelah 3 kali ditolak orang, yang keempat akhirnya depan guru sekolah minggu di Gunsa, merit juga. Walaupun teman-temannya bilang, cuma orang gila yang mau menikah sama saya. Ya, dia temannya Big Man Sirait, gitu ya. Kadang bilang, Big Man langsung Man. Saya manggil Bang, dia mah nggak Man. Gitu. Sama Benny Solihin juga manggilnya Bensol. Gitu. Tetapi Tuhan baik, saat ia mengandung, kemudian keguguran, saya bilang gak usah doa puasa untuk punya anak. Kita lahir sendiri, hidup sendiri, jadi kami tinggal berdua. Ya. Dan kami gak punya rumah saat menikah, karena gaji cuma 400-500 ribu. Jadi pakailah rumah jemaat. Pas tersinggung sama khotbah saya diusir mendadak. Gitu kan. 7 kali pindah rumah. Istri bilang, gue capek lu yang khotbah, gue yang diusir, katanya gitu. Mendingan udah bangun rumah sendiri. Akhirnya kami bangun rumah sendiri. Dan jarang pendeta punya gapura di rumahnya. Ini gapura rumah saya. Namanya Gubuk Soli, Sonia Malian. Istri saya Lim Lianio, 3 huruf, keluarganya masih Buddha. Banyakan. Sebagian udah Kristen. Dan waktu Grab jemput kadang, wah nggak ada rumahnya. Di mana rumahnya Pak? Rumah saya di bawah tuh udah tangga turun, jurang. Tempat angker, makanya saya bisa nyicil sama Pak Haji. Ini rumah saya di bawah Gunung Pancar. Saya bersyukur buat Tuhan bisa memberikan itu dari amplop demi amplop. Dan saya nggak tahu besok bayarnya gimana atau apa. Dan Tuhan tolong. Nggak ada, sekarang lagi digusur 2.200 hektar. Sentul lagi heboh. Ya, rumah kami aman tapi surat kami nggak punya karena nggak ada selembar, kadang kwitansi saya minta dari Pak Haji. Lagi coba urus untuk sertifikat, insya Allah bisa selesai. Gitu kan. Nah, disinilah Tuhan menolong, tempat angker dan orang juga nggak ada yang berani tinggal. Jam 6 sore nggak ada yang lewat. Kami bangun jurang itu
menjadi tempat pesanggerahan dan tempat untuk ngajar. Ini dosen, dokter S1, S2, S3 itu, spesialis anak, spesialis bedah, dokter, pemuritan di rumah. Ini anak-anak jalanan yang kami sekolahkan, kami bina di rumah. Di Pondok Jagung Timur sebelum kami kegusur, dan setelah itu mereka udah bekerja. Bapaknya pertama nggak ngasih sekolah karena nggak ada biaya, hanya mulung. Saya bilang, bapak udah miskin, anak nggak boleh miskin. Jadi kami yang sekolahkan. Dan saat libur lebaran kemarin mereka juga ke rumah. Ini yang tahun lalunya, yang lalu liburan mereka 7 anak tadi itu udah pada kerja, 6 orang. Tinggal 1 yang belum. Mereka sudah ada. Semua sih begitu, tapi mereka tahu bagaimana Tuhan itu punya kuasa. Dan kadang kami nggak kenal, mereka datang dari Jabodetabek, ngumpul di rumah, kami makan, ngobrol. Wah, Tuhan itu hebat. Ya. Seperti itulah kehidupan. Waktu kita bicara kultivasi, saat ahli silat makin kuat, makin hebat, makin ditakuti. Justru waktu kultivasi kita itu berjalan dengan baik dan kita makin menjadi serupa dengan Kristus, kita masih makin berbaur dengan banyak orang tanpa harus kompromi, tanpa harus menjual diri untuk diterima. Kita punya firm yang kuat bahwa Kristus segalanya bagi kita dan kita hidup untuk Dia, untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, keluar dari zona nyaman hidup kita. Sehingga waktu kita bergerak, dan saat saya ikut Lemhanas, saya bilang sama para jenderal, di antara para peserta cuma saya yang gelandangan. Dan saya bersyukur hanya karena Tuhan saya bisa ada di sini. Jenderal bintang 3-nya cuma geleng-geleng kepala. Karena paling ribut lagi, udah satu-satunya pendeta. Di 100 peserta. Nah, disinilah bahwa setiap terobosan itu kita menghadapi pergumulan dan tantangan. Jangan lari, teman-teman, hadapi itu. Dan setiap teman-teman tetap pegang firman Tuhan dan kaitkan realita kebenaran itu dalam terang firman Tuhan. Di keseharian hidup kita, kita akan makin dalam dan makin hari makin serupa dengan Dia. Mampu mengintegrasikan pengetahuan Alkitab kita dengan kehidupan sehari-hari kita, kita akan terus diperbaharui untuk menjadi serupa dengan Kristus. Susah untuk orang punya belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayatnya gampang kok. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, yang dikasihinya. Sudah, kita semua yang Kristen berkata, sudah dipilih, sudah dikuduskan, sudah dikasihi. Punya nggak belas kasihan? Punya nggak kemurahan? Ada nggak kerendahan hati? Kemurahan itu bukan lemah loh. Itu satu gerak jiwa yang besar untuk melakukan tindakan besar. Kelemah lembutan bukan orang lemah. Nelson Mandela 27 tahun ditahan dan keluar mengubah. Apa yang berubah dalam kultivasi kita? Roh kita dan pikiran kita. Fisik kita mungkin sama, ekonomi kita mungkin sama. Tapi roh kita berubah, pikiran kita berubah. Untuk apa? Punya satu kerinduan, entah bagaimana kita hanya ingin menyenangkan Tuhan dan Tuhan saja. Whatever, what the cost, we face it. We take it with all the risk. No regret, no turning back. Itu yang menjadi indah. Kenapa? Karena saat roh kita bekerja dengan kuat, pikiran kita, manusia batin kita bergerak, tindakan kita akan searah. Makanya teman-teman, dalam doa kita ada 2 hal yang jarang didoakan. Minta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar, sehingga kita nggak pernah kecewa di setiap tahapan hidup kita, betapapun beratnya yang kita hadapi. Dan biasanya selalu masalah itu satu paket, ekonomi, kesehatan, pelayanan, pribadi, keluarga, nyambung. Kuliah saya lagi berantakan untuk tesis, belum selesai, mentok. Gitu. Laptop 3 berantakan di rumah, PC 1 habis karena petir. Gitu. Bahan-bahan hilang. Ya, betulin 2, rusak lagi yang di rumah yang lagi dipegang. Itulah kalau beli second. Maka istri saya paling gak suka kalau beli laptop second. Nah, roh hikmat dan wahyu membuat kita tahu, that's life. Itu hidup. Gitu. Thomas Aquinas, seorang teolog skolastik Katolik yang terkenal juga di Protestan. Dia
parafrase Yohanes 15 ayat 14, bahwa barang siapa melakukan perintahku dialah sahabatku. Dia berkata bahwa panggilan Kristen tertinggi kita itu hidup bersahabat dengan Tuhan dan melihat persahabatan dengan Tuhan sebagai inti dari kehidupan spiritual. Jadi waktu kita bicara kultivasi, kita doa, kita puasa, kita melakukan disiplin rohani, kita retret pribadi, kita dalam keheningan dengan Tuhan, bukan untuk menarik kuasa Tuhan, tapi untuk lebih bersahabat dan mengenal Tuhan. Itu lebih enak gitu loh. Beda dengan kultivasi dunia persilatan ataupun kebatinan. Nih tanya, udah nari, udah bisa nyanyi gitu kan, dongeng, ataupun solitude. Saya menutup dengan ini. Setiap kita yang berhasil dalam kultivasi inner life kita, teman-teman, buahnya itu pertama rasa syukur. Orang yang tidak memiliki rasa syukur, dia gagal dalam kultivasi batinnya mengenal Tuhannya. Dia nggak makin serupa dengan Tuhan. Setiap kita komplain, seandainya saja kita lebih baik. Kita kecewa dengan keluarga kita, kecewa dengan diri kita, kecewa dengan banyak hal, dan menyalahkan banyak orang. Hati-hati, kita sedang dalam persoalan besar, tidak mengenal diri kita. Dan orang yang bersyukur akan lebih mudah untuk murah hati. Dan orang yang murah hati matanya terbuka melihat realita. Bahwa di tengah pergumulan kita ada banyak pergumulan orang yang membutuhkan keselamatan. Dan jangan cengeng. Yuk keluar dari zona nyaman dan jadi saksi, jadi terang. Dan mengatakan ada harapan dalam Kristus. Dan sampaikan bukan karena kita merasa agama kita paling benar. No, setiap agama punya kebenarannya masing-masing. Dan kalaupun kita Kristen, kita bisa bicara bahwa orang Kristen punya kebenaran absolut. Saya setuju. Tapi konsep kita tentang itu belum tentu absolut. Dan belum tentu benar absolut. Bisa salah konsep kita tentang itu. Karena itu perlu kerendahan hati. Untuk menghargai, memahami bahwa di setiap suku, di setiap agama banyak orang baik, ya. Banyak yang error, ya. Dan tidak menggunakan kekurangan orang untuk menghantam orang. Kerendahan hati membuat kita tidak berputar dengan diri kita sendiri. Tapi melihat kalau kita bisa jalani hidup ini, semua cuma karena anugerah Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bismillah abi wal ibni waruhil kudus. La ilaha illallah wahid amin katanya. Mari kita tunduk kepala, teman-teman. Saya tidak tahu pergumulan teman-teman. Apakah kita dalam perjalanan ini menjadi makin serupa dengan Tuhan? Apa ukurannya? Cuma satu, kita makin taat pada firman Tuhan. Kita makin mengenal kehendak Tuhan. Kita makin haus untuk belajar mengenal Tuhan. Dan outputnya, kita hidup dalam kebenaran, keadilan dan kebaikan. Tetapi itu sangat abstrak. Apa yang real? Cuma satu. Apakah kita makin bersyukur hari ini? Apakah kita semakin murah hati di tengah kesulitan banyak orang untuk hidup bukan untuk makan? Ada banyak orang yang nangis malam hari karena tidak tahu mau cerita ke siapa dan untuk apa dia nangis. Karena terlalu berat beban yang dia hadapi. Di dalam tertawa pun hati dapat merana. Dan apakah kita makin rendah hati dan menganggap orang lain juga punya kelebihan daripada kita? Bukan minder. Tapi kita memang asik melihat bahwa Tuhanlah yang hebat, bukan diri kita. Kalau kita masih jarang baca Alkitab, saat teduh kita juga ya cuma terpaksa hanya karena tugas dan ikut klub baca Alkitab. Mari bertobat dan berubah. Bacalah Alkitab karena kita ingin mengenal Tuhan. Karena kita ingin melakukan kehendaknya untuk mengerti apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan apa yang sempurna. Bapa, Engkau mengenal setiap pribadi kami. Ada banyak hal dalam pikiran kami, kekacauan, kekhawatiran, keresahan, kegundahan, dan kadang juga tidak percayaan, meskipun kami ada di dalam gereja. Bahwa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara untuk menolong di setiap langkah hidup kami.
Bahkan di saat kami terjerat dalam lumpur dosa, Engkau tetap mengasihi kami. Bahkan saat kami lari di jalur yang salah, Engkau tetap bisa mengasihi kami dan menantikan kami untuk kembali. Bahkan seringkali mengejar kami, mematahkan kaki kami, untuk kami sadar bahwa kami ada di jalur yang salah. Dan Kau memulihkan luka-luka yang ada. Kami rindu Tuhan Kau menolong kami boleh melihat kehidupan rohani kami sekarang ini dalam terang kasih-Mu. Bukan sekedar teori bahwa Engkau baik, tapi kami mengalami kebaikan-Mu. Bukan sekedar teologia retorika yang kami sampaikan bahwa Allah itu hebat dan maha kuasa, tapi kami mengalami dalam hidup kami bahwa Engkau Allah memang maha kuasa. Sehingga kami boleh layak memanggil-Mu Bapa. Adalah satu anugerah yang besar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.